selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak datang nggak? Rata-rata semua? Oke, baik, kita langsung saja ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, jadi di sini ada tujuan pembelajaran di mana setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian apa itu perubahan wujud benda, dan siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perubahan wujud benda, dan ketiga, siswa mampu memberikan contoh perubahan wujud benda dalam konteks nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ada beberapa tujuan pembelajarannya. Nah, yang berikut, yang pertama itu adalah perubahan wujud benda. Kira-kira kalian tahu apa itu perubahan wujud benda? Tidak tahu kan? Jadi anak-anak, perubahan wujud benda itu adalah perubahan bentuk dari suatu benda perubahan. Baik anak-anak, jadi pengertian perubahan wujud benda itu adalah di mana proses perubahan bentuk suatu benda dari suatu wujud ke wujud yang lain. Itu karena dipengaruhi oleh dua suhu. Yang pertama suhu panas dan yang kedua itu suhu dingin. Nah, di sini ada ringkasan visual tentang bagaimana saat berubah bentuk dari padat ke cair dan dari gas serta peran energi dalam setiap proses. Oke? Nah, ini tadi. Apa itu perubahan wujud benda? Coba satu orang baca yang ini dulu. Perubahan wujud benda adalah transformasi satu fase materi ke fase lain. Perubahan ini melibatkan perubahan jarak antara partikel dan energi kinetik rata-rata. Jadi, perubahan wujud benda itu di mana transformasi dari satu fase menjadi ke fase yang lain. Benda itu memiliki ada tiga ya, dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu terjadi karena apa ya? Perubahan energi. Nah, di mana perubahan ini melibatkan perubahan jarak antara partikel dan energi kinetik rata-rata. Oke, yang pertama itu ada mencair. Dari benda padat menjadi benda cair. Nah, kira-kira kalian tahu contoh dari benda padat itu jadi cair? Lilin, Pak. Oke, lilin. Apa lagi? Sepatu. Es krim. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi, contohnya itu ada es batu meleleh jadi air saat sungai, dan partikel padat menyerap energi sehingga ikatan antara partikelnya itu menjadi melemah dan materinya itu beralih ke bentuk cair. Kalian pernah membakar lilin juga? Kenapa? Nah, lilin itu mencair karena dia punya partikel padatnya itu menyerap energi sehingga ikatan partikel padatnya itu berubah bentuk menjadi cair. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baik, kita lanjut. Yang kedua adalah apa beku? Dari dan cair menjadi benda padat. Nah, contohnya suatu air itu berubah akan menjadi es, di mana saat suhu turun dan benda melepaskan panas sehingga energi kinetiknya itu atau partikelnya berkurang dan ikatan antara partikel itu menguat sehingga membentuk suatu struktur padat. Hanya air juga. Nah, yang ketiga itu ada menguap. Dari cair menjadi gas. Menguap itu terjadi ketika molekul cair mendapat cukup energi untuk lepas dari permukaan dan menjadi uap. Nah, di mana proses ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, ada faktor yang pertama itu terjadi karena suhu, tekanan udara, luas permukaan dan
Oke, baik. Yang berikut ada peran energi dalam perubahan wujud. Perubahan wujud ini dikendalikan oleh aliran energi, di mana menambah energi cenderung mengubah benda menjadi padat cair dan gas, sedangkan mengurangi energi mengembalikan arahnya. Kebagian kaki itu ada kesimpulan dan pentingnya materi ya. Jadi kita ada refleksi ya, di mana ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab sebentar. Nah, abdi coba kau sebutkan benda yang tadi ada berapa? Jenis benda, jenis benda maksudnya. Contoh benda apa saja? Yang kau tahu? Batu. Apa? Batu. Lilin. Banyak ya. Oke, kenapa benda yang bisa berubah menjadi bentuknya? Misalnya dari benda padat menjadi benda cair. Itu disebabkan karena Kenapa